kadangan kita malam ini tanggal 26 ya, tanggal 26 bulan Februari tahun 2022. Harinya hari Sabtu Pon. Malam ini saya akan mencoba ya. Malam ini saya akan mencoba kembali kepada masa lalu saya. Untuk bisa menyampaikan sesuatu yang amat sangat penting buat panjenengan. Agar secara spiritual panjenengan mengalami kepuasan rohani. Ya. Karena saya sudah tidak ada di masa lalu, saya ada di masa sekarang, maka untuk mengulasnya, untuk menyampaikannya berarti saya harus kembali ke masa lalu lagi. Nah, saya rela melakukan ini gitu. Saya rela kembali ke masa lalu saya demi untuk memberikan pemahaman kepada panjenengan semua. Nah, malam ini akan saya ungkap. Jadi saya mohon semuanya bisa menyimaknya dengan baik, dan saya tidak ingin ada suara HP. Jadi boleh Nduk Laras boleh main HP tapi di mode senyap, jangan menggunakan suara, nggih. Katanya sudah nggak ada lah itu. Dan yang akan saya ungkap malam ini adalah tentang Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, yang merupakan wahyu kedua yang diturunkan ke dunia setelah wahyu Pancagaib. Lah, Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini adalah satu-satunya wahyu. Satu-satunya wahyu yang dirahasiakan. Yang tidak boleh sembarang orang mempelajarinya. Jadi hanya orang-orang tertentu atau hanya orang-orang pilihan yang boleh mengetahui dan boleh mempelajarinya. Sebab karena itu, sejak awal diturunkan, wahyu Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini dirahasiakan. Pada zaman dulu, itu hanya para dewa atau hanya para nabi yang diperbolehkan, atau hanya para pengemban amanah Tuhan yang dibolehkan untuk mempelajarinya. Orang awam tidak bisa. Karena apa? Karena Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah pembuka tabir kegaiban, seluruh kegaiban. Dan hanya dengan Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini, keburukan bisa dihancurkan. Nah, dikarenakan agar supaya orang-orang yang murtad, orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak menyukai kebajikan, tidak ikut mempelajari Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, maka Serat Aji Sastra Jendra Pangruwating Diyu ini dirahasiakan.
dan yang memegang hanya para dewa atau hanya para nabi. Sesungguhnya nabi dengan dewa itu sama. Hanya perbedaannya dewa itu belum di dunia. Tapi kalau nabi itu turun ke dunia. Hanya itu bedanya. Statusnya sama. Jadi dewa apapun jika diutus untuk turun ke bumi maka dia akan disebut sebagai nabi, bukan dewa lagi. Sejarahnya saya masih sangat ingat sekali. Karena saya sangat lama mempelajari dan mengkaji serta mempraktekkan Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu. Hanya saja dikarenakan itu adalah masa lalu saya sekitar 21 tahunan yang lalu. Saya sudah lupa. Dengan nama-nama pelakunya ini saya lupa. Namun sejarahnya saya masih sangat ingat sekali. Namun jenengan tidak usah khawatir. Karena beberapa malam ini saya berusaha mengingat-ingat seluruh nama pelaku yang terlibat di dalamnya. Dan saya menulisnya di HP. Maka karena itu malam ini saya kadangan menggunakan kacamata. Karena nama-nama pelaku yang saya sudah lupa sama sekali, itu saya tulis di HP. Dan malam ini saya ingin panjenengan benar-benar menyimaknya. Karena selain dari saya, maafkan, mohon maaf jika ini terkesan sombong. Kalau bukan dari saya, panjenengan belum tentu mendapatkannya dari orang lain. Karena ini adalah wahyu kedua. Setelah wahyu Pancagaib diturunkan ke dunia. Artinya, wahyu Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat juga wahyu tertua. Karena dia diturunkan untuk yang kedua kalinya. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mengenal wahyu Pancagaib. Karena hanya dengan wahyu Pancagaib, keburukan, kebatilan, kejahatan bisa dihadapi. Selain dengan wahyu Pancagaib tidak bisa. Dan pembuka atau pembongkar wahyu Pancagaib adalah Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat. Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat, yang arti maksudnya serat itu tulisan. Arti maksudnya serat itu tulisan. Aji, arti maksudnya itu berharga atau rahasia. Jendra itu artinya kekuasaan atau raja. Hayuningrat itu arti maksudnya adalah tentram. Pangruating Diyu. Pangruating Diyu. Pangruating itu arti maksudnya merubah. Pangruating itu arti maksudnya merubah keburukan, kebatilan, kejahatan menjadi sebuah kebajikan. Sedangkan Diyu itu arti maksudnya
denawa atau raksasa atau iblis. Jadi kesimpulannya, Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu adalah tulisan rahasia ilmu pengetahuan tentang kekuasaan tentram yang dapat merubah keburukan menjadi kebajikan atau kebaikan. Kenapa Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat diturunkan? Alasannya ini. Setelah anak-anak Adam ini melakukan pertikaian, meniru caranya hewan-hewan, yaitu hanya untuk berebut asmara atau kepuasan sesaat. Kalau tidak salah itu namanya Kobil sama Kabil ya, yang saling bunuh itu gara-gara asmara, anak-anaknya Adam. Nah, semenjak itulah manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Nah, sejak itu manusia dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah golongan dewata atau golongan para dewa. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan denawa atau golongan para raksasa. Nah, golongan para dewata atau golongan para dewa ini bertempat tinggal di Swargaloka atau juga disebut-sebut sebagai nirwana, atau juga disebut-sebut sebagai Indraloka, yang secara awam juga disebut-sebut sebagai surga. Sedangkan para denawa menempati tempat yang disebut yang lebih kita kenal selama ini sebagai neraka. Sedangkan sang penguasa Swargaloka yang pada waktu itu mendapat julukan sebagai Jonggring Saloka, yang menjadi pimpinan pada waktu itu adalah Sangyang Nurcahya. Sangyang Nurcahya ini putra dari Sis, yang lebih dikenal dengan sebutan Nabi Sis. Nah, beliaulah yang pertama kali menduduki tahta Jonggring Saloka, kerajaan para dewa atau kerajaan kayangan. Lah, Sis ini pada waktu itu menurunkan dua keturunan. Yang satu mewarisi sifat dan sikapnya Sis, sedangkan yang satunya itu mbalelo dari Sis. Yang perlu saya tegaskan di sini, yang menjadikan Adam putus cinta dengan Tuhan itu dikarenakan pertama, meniru caranya hewan.
Yang kedua, melanggar janji. Dikarenakan memetik buah kuldi yang pada waktu itu masih dirahasiakan. Dan buah kuldi ini sesungguhnya, isi sesungguhnya adalah terkait tentang penciptaan. Kenapa Tuhan merahasiakan tentang buah kuldi dan melarang Adam untuk mendekatinya sebelum tiba saatnya? Dikarenakan di dalam buah kuldi itu ada rahasia tentang penciptaan. Itu penciptaan apapun. Nah, sedangkan kejadian-kejadian tentang penciptaan itu ada di dalam Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu yang akan saya bahas nanti. Jadi setelah manusia dibagi menjadi dua bangsa dan disusul kemudian oleh kelahiran Sis, Adam dan Hawa menyerahkan amanah itu atau mengembalikan amanah itu kepada Tuhan. Dan Tuhan mewariskan amanah itu kepada Sis. Artinya, wahyu pancagaib yang menjadi isi raganya Adam itu diwariskan kepada Sis. Sehingganya setelah wahyu pancagaib diwariskan kepada Sis, maka pada saat itu pula Adam langsung meninggalkan raga. Artinya mati. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata, "Aku akan menciptakan seorang makhluk yang disebut manusia, yang nantinya akan mengenali seluruh yang sudah aku ciptakan. Kemudian bertugas menjaganya, merawatnya, mengelolanya." Ketika Tuhan berkata demikian, seluruh roh berkata, "Mengapa Engkau hendak menciptakan seorang makhluk yang disebut manusia, sedangkan ia nantinya akan membuat kerusakan di bumi?" Dan Tuhan menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Setelah Adam berhasil dicipta dan melakukan kesalahan serta pengkhianatan cinta, kemudian Tuhan diturunkan ke bumi. Ketika itu, seluruh roh berkata, namun di dalam benak mereka masing-masing tidak bersuara, dikarenakan Tuhan Maha mengetahui apapun yang tidak disuarakan oleh seluruh malaikat, seluruh roh itu Tuhan mengetahui. Dan Tuhan pun berkata, "Aku meletakkan rumahku bersama Adam di atas bumi."
Lalu para malaikat berseru, seperti apakah Baitullah itu? Seperti apakah rumahmu itu ya Tuhanku? Sungguh aku belum pernah melihat rumahmu. Lalu Tuhan berkata, aku menitipkan sebuah mahligai di dalam dada Adam. Di dalam dada Adam ada segumpal daging, yang jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Yang jika ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Dan daging itu tersebut hati, tempat aku menyimpan rahasia. Pertama kali Adam diturunkan adalah di Al-Hindi. Al-Hindi, di mana sebuah dataran terdapat banyak tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan wewangian. Itu firman-Nya. Pertama kali Adam diturunkan ke bumi, yaitu di Al-Hindi. Ini bahasa kitab, dan saya tidak bisa menyederhanakan bahasa ini. Ini bahasa kitabnya. Al-Hindi. Tapi kita bisa mencernanya tentang penjelasan berikutnya. Setelah Tuhan berfirman, aku turunkan Adam sebagai khalifahku di Al-Hindi. Penjelasan berikutnya, di mana ada dataran, tumbuh di atasnya pohon-pohon yang mengeluarkan wewangian. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Pulau mana yang memiliki pohon yang mengeluarkan wewangian, seperti pohon barus, seperti pohon garu, kalau bukan di tanah Jawa? Artinya Al-Hindi yang dimaksud itu adalah di tanah Jawa, bukan di India. India itu adalah tempat dipisahkannya antara Adam dan Hawa. Itu ketika Tuhan menurunkan rumahnya berbentuk Adam ketika itu. Yang kedua, wahyu panca gaib, dikarenakan Nabi Adam mengembalikan wahyu panca gaib kepada Tuhan karena tidak mampu sudah melakukan kesalahan, anak cucunya, anak-anaknya meneruskan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dia merasa tidak mampu, pada akhirnya kemudian Adam menyerahkan diri dan mengembalikan wahyu panca gaib kepada Tuhan. Wahyu panca gaib adalah penghidup raga. Kalau dikembalikan kepada sang empunya berarti mati kan? Dan Tuhan mewariskan atau menghibahkan wahyu panca gaib kepada anaknya Adam bernama Sis atau Nabi Sis. Ketika Tuhan yang sedang berhadapan dengan Adam hendak memindahkan wahyu panca gaib kepada putranya bernama Sis, para roh pun bertanya lagi, adakah rumahmu berikutnya pada diri
anak-anak Adam, ya Tuhanku? Tentu saja ada. Kalau boleh kami mengetahui agar tidak samar, berilah kami pengetahuan. Dan Tuhan pun berkata, Aku bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Makmur yang berada di dalam kepala Adam. Di dalam kepala ada otak atau ubun-ubun. Di dalam ubun-ubun ada manik. Di dalam manik ada budi. Di dalam budi ada nafsu. Di dalam nafsu ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Dan di dalam rasa ada aku. Itulah rumahku yang pertama. Ada yang pertama berarti ada yang kedua kan, Tuhanku? Betul. Kemudian Tuhan berkata lagi, Aku bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Muharram. Itu rumah tempatku, berdiri di dalam dada Adam. Di dalam dada ada hati. Di antara hati ada jantung. Di dalam jantung ada budi. Di dalam budi ada angan-angan. Di dalam angan-angan ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Dan di dalam rasa ada aku. Apakah masih ada lagi rumahmu di dalam sana? Wahai Tuhanku, tentu. Dan ini rumahku yang terakhir. Aku bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Muqaddas atau Maqdis, yang merupakan tempat suciku. Ingat, yang merupakan tempat suciku, yang berada di dalam kelamin Adam. Kelamin yang dimaksud adalah penis atau kontol. Di antara penis ada peler atau pelir atau trijilan atau pringsilan. Di dalam peler atau pelir ada nutfah atau mani. Di dalam mani ada madi. Di dalam madi ada wadi. Di dalam wadi ada manikem. Di dalam manikem ada rasa. Dan di dalam rasa ada aku. Berikutnya, baru saya bisa mengungkap tentang Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Golongan dewata atau para dewa adalah para manusia yang melakukan kebajikan-kebajikan, mengabdikan seluruh jiwa raganya kepada Tuhan. Sedangkan para denawa adalah orang-orang yang tidak menyukai kebajikan atau kebaikan, sehingganya menentang hukum alam dan menentang hukum Tuhan. Para denawa ini sesungguhnya tidak memiliki jumlah. Para denawa ini sesungguhnya tidak memiliki jumlah. Hanya ada satu, yaitu Ajajil atau iblis.
Namun dikarenakan usahanya menghalangi manusia untuk menjadi mulia, maka tidak sedikit bangsa dewata ini ikut bergabung kepada bangsa Denawa. Seperti apakah bangsa Denawa itu? Bangsa Denawa adalah orang-orang yang tidak menyukai kebajikan. Singkatnya seperti itu. Singkatnya seperti itu. Dan sesungguhnya sehingganya jumlah para Denawa ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah para dewata. Kenapa bisa seperti itu? Sebab para dewata tidak akan melakukan senggama jika tidak ada perintah dari Tuhan. Ini yang menjadikan ketimpangan jumlah. Para dewata tidak akan melakukan senggama jika tidak diperintah oleh Tuhan. Sedangkan para Denawa, dikarenakan dia menolak perintah Tuhan dan tidak menyukai kebajikan, lah dia kan suka-suka. Maka jumlahnya menjadi tidak terhitung. Artinya lebih banyak dibanding jumlah para dewa. Sebab karena itu setelah pengikutnya menjadi lebih banyak, maka para Denawa ini membangun atau mendirikan sebuah kerajaan. Dan kerajaan itu yang selama ini kita kenal sebagai neraka. Sedangkan kerajaan para dewa disebut selama ini kita kenal sebagai surga. Berlanjut punya cerita. Nur Cahya menurunkan satu putra bernama Sang Yang Wenang. Sang Yang Wenang kurang menyukai tampu kepemimpinan. Kemudian Sang Yang Wenang menurunkan putra bernama Sang Yang Tunggal. Setelah kedudukan diambil alih oleh putranya, yaitu Sang Yang Tunggal, kemudian Sang Yang Wenang bertapa. Lah, bermula dari Sang Yang Tunggal inilah Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat dibongkar. Kejadiannya, pada waktu itu Kedaton Jonggring Saloka terancam dikarenakan seluruh pasukan para Denawa akan menyerbu Kedaton Jonggring Saloka. Kedaton Jonggring Saloka akan dihancurkan oleh kaum Denawa, akan direbut kekuasaannya dan seluruh abdinya akan diambil alih untuk menjadi para abdi Denawa. Pada waktu itu seluruh para dewa panik menyaksikan bawahannya panik, kemudian Sang Yang Tunggal menembah kepada Tuhan. Di dalam menembahnya tidak ada lain melainkan memohon pertolongan dari serangan pasukan Denawa. Kemudian Tuhan menjawab permohonan Sang Yang Tunggal. Jawaban Tuhan apa? Jawaban Tuhan adalah Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruateng Diu. Artinya
Sang Yang Tunggal harus punya anak. Lah, anak dari Sang Yang Tunggal itulah yang nantinya bisa menumpas seluruh pasukan Denawa. Atas perintah Tuhan, kemudian Sang Yang Tunggal bersama pendampingnya melakukan samadhi. Bukan berhubungan loh ya. Melakukan samadhi. Di dalam samadhi, kemudian Tuhan menggerakkan cinta kasih sayang yang ada di dalam diri Sang Yang Tunggal. Dan menggerakkan cinta kasih sayang yang ada di dalam diri istri Sang Yang Tunggal. Kemudian kedua cinta kasih sayang itu dimanunggalkan dan mengandunglah istri Sang Yang Tunggal. Dikarenakan janin yang ada di dalam kandungan itu adalah amanat dari Tuhan yang nantinya akan mewakili Tuhan untuk membasmi kejahatan, kebatilan, dan keburukan, maka Sang Yang Tunggal menjaga janin itu dengan cara selalu bertapa. Jadi suami istri itu bertapa, merawat janin itu. Namun sudah lewat waktunya melahirkan, janin itu tidak lahir-lahir. Melampaui batas normal, katakanlah. Setelah 3 kali usia bayi pada umumnya, barulah janin itu lahir. Namun kelahiran janin ini membuat Sang Yang Tunggal dan istrinya terkejut serta takut karena janin yang keluar tidak berbentuk manusia, melainkan berbentuk telur yang bercahaya. Saking takutnya, saking paniknya, kemudian Sang Yang Tunggal bersama istrinya sowan kepada ayahandanya, yaitu Sang Yang Wenang. Setelah diperintah untuk bertapa beberapa saat, kemudian Sang Yang Tunggal diperintah untuk membanting sebutir telur itu. Setelah telur dibanting, maka telur itu pecah menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah cangkang telur. Bagian kedua adalah putih telur. Dan bagian yang ketiga adalah kuning telur. Yang di dalam prosesnya masing-masing berubah menjadi sosok pemuda yang melebihi seluruh wujud para dewa. Jika para dewa itu tampan, maka ketiga sosok ini melebihi tampannya. Jika para dewa itu sakti, maka ketiga sosok ini melebihi saktinya. Lah, ketiga tokoh inilah yang bisa membasmi gerombolan para Denawa. Sosok perwujudan dari cangkang telur kemudian oleh Sang Yang Tunggal diberi nama Antaga. Sedangkan
sosok dari perwujudan putih telur diberi nama Manik Maya. Diberi nama Ismaya. Sedangkan sosok perwujudan dari kuning telur diberi nama Manik Maya. Sehingganya Antaga dari cangkang telur, Ismaya dari putih telur, dan Manik Maya dari kuning telur menjadi putra mahkota di kerajaan atau Kedaton Jonggring Saloka. Seiring berjalannya waktu, mereka bertiga tumbuh dewasa. Semakin dewasa, mereka bertiga mulai mengetahui apa itu yang disebut raja, apa itu yang disebut kekuasaan, dan lain sebagainya. Sehingganya mereka bertiga ini mengincar warisan tahta dari ayahandanya, yaitu Sang Hyang Tunggal. Di luar sepengetahuan Sang Hyang Tunggal, mereka bertiga berkelahi, saling bertengkar dan berkelahi. Dikarenakan ketiga tokoh ini sama-sama saktinya, maka perkelahian mereka bertiga tidak ada akhirnya. Dan akibat dari perkelahian mereka bertiga, Kedaton Jonggring Saloka jadi porak-poranda. Hingga akhirnya sampai di pengetahuan Sang Hyang Tunggal. Dan Sang Hyang Tunggal pun segera memisah mereka bertiga dan menanyakan duduk perkaranya. Setelah mengetahui duduk perkaranya bahwa mereka itu adalah berebutan warisan tahta, maka Sang Hyang Tunggal memberikan satu syarat kepada mereka bertiga. Barang siapa yang mampu menyelesaikan syarat tersebut, maka dialah yang layak menjadi yang menduduki tahta di Kedaton Jonggring Saloka. Syarat itu adalah menelan sebuah gunung tertinggi di kawasan Jonggring Saloka. Gunung yang merupakan perlambang angkara murka. Barang siapa yang bisa mencabut gunung itu dan menelannya, kemudian memuntahkannya, maka dialah yang layak menduduki tahta Jonggring Saloka. Karena merasa paling tua, Antaga melakukan terlebih dahulu. Antaga mencabut gunung tersebut kemudian menelannya. Namun sayang, setelah Antaga berhasil menelan gunung tersebut, gunung itu meletus di dalam tubuh Antaga. Dan akibatnya mulut Antaga menjadi robek, kemudian jatuh pingsan. Melihat kegagalan Antaga, kemudian Ismaya tumandang, lalu mencabut gunung itu dan menggunakan kesaktiannya, gunung itu diperkecil. Setelah diperkecil, kemudian ditelan. Namun sayang, caranya mengeluarkan lagi gunung itu terlalu lama, sehingga gunung itu berubah menjadi besar di dalam tubuh Ismaya. Akibatnya tubuh Ismaya menjadi sebesar gunung. Menjadi sebesar gunung, kemudian pingsan. Selanjutnya, dikarenakan
gunung tersebut sudah tidak ada, sehingganya Manik Maya tidak mendapat giliran. Lalu Sang Hyang Tunggal menyadarkan kedua putranya yang pingsan dan memberikan penjelasan bahwasanya Antaga berhasil meredam angkara murkanya untuk menjadi seorang raja. Sedangkan Ismaya dinyatakan berhasil memusnahkan angkara murkanya untuk menjadi seorang raja. Sehingganya tahta Kedaton Jonggring Saloka diberikan kepada Manik Maya sebagai pengganti daripada Sang Hyang Tunggal bergelar Batara Guru. Sedangkan Ismaya diberi tugas untuk mengayomi dan memberikan bimbingan spiritual kepada para bangsa dewata. Sementara Antaga diberi tugas untuk mengayomi dan memberikan bimbingan spiritual kepada bangsa Denawa. Bergelar Togog Teja Mantri. Sedangkan Ismaya sebagai pengayom dan pemberi bimbingan spiritual bagi para bangsa dewata bergelar Semar. Jadi, disinilah letak keunikannya. Letak ketidaksamaan antara Tuhan dan makhluk. Betapapun murtadnya seorang makhluk, betapapun berkhianatnya seorang makhluk, betapapun jahatnya seorang makhluk, jika dia mau memohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu mengampuni. Walaupun Tuhan itu tahu setelah diampuni dia akan melakukan kesalahan lagi. Ini terbukti dari Ajajil atau iblis yang bergelar Dajjal sebagai raja neraka. Sudah pasti Tuhan tahu kejahatan, hasutan jahat Ajajil tidak akan pernah berhenti. Namun tiap kali Ajajil ini memohon pengampunan selalu diberi ampun oleh Tuhan. Begitu juga pengikut-pengikut Ajajil yang tak lain dan tak bukan adalah golongan manusia pada awalnya. Dikarenakan dia mengikuti jadi pengikutnya Ajajil, maka berubah sebutan menjadi kaum atau bangsa Denawa. Tidak sedikit pada akhirnya mereka pun sadar, kemudian mengikuti leluhur dewatanya. Dan ketika memohon pengampunan, Tuhan pun mengampuni. Dari apa yang sudah saya sampaikan di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Ismaya atau Semar bukanlah leluhur, bukanlah nenek moyang Jawa. Jadi Ismaya atau Semar itu bukan nenek moyangnya orang Jawa, melainkan pelindung dan pembimbing spiritualnya orang Jawa. Mereka bertiga dikarenakan mereka adalah dewa, artinya mereka bertiga adalah abadi.
tidak ada matinya. Namun sayang, lagi-lagi maksud Tuhan dikalahkan. Di titik mana maksud Tuhan dikalahkan? Maksud Tuhan memindahkan wahyu pancagaib kepada Sis, dengan proses Sis mempunyai anak, yang nantinya anaknya itu akan menjadi pemusnah kaum Denawa, tidak terjadi, bukan? Tidak terjadinya apa? Setelah telur pecah dan berwujud menjadi tiga sosok ini diprovokatori oleh bangsa Denawa. Dan mereka terhasut, namanya juga masih pemuda. Akhirnya gagal. Kegagalan ini kemudian dilanjutkan kepada keturunan berikutnya, yaitu Nuh atau Nabi Nuh. Dulu daratan di dunia ini hanya ada satu, tidak terbelah-belah, tidak terpisah-pisah, tidak terbelah-belah, tidak terpisah-pisah. Dikarenakan Serat Sastra Jendra, Serat Aji Sastra Jendra, Hayuningrat Pangruating Diyu sebagai pembongkar rahasia gaib wahyu pancagaib diwarisi atau diteruskan oleh Nabi Nuh, mengalami kegagalan pula, maka seketika itu Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahterai. Dikarenakan Tuhan akan menghapus seluruh keburukan dari kaum Denawa. Nah, sejak itulah daratan bumi ini menjadi terpecah-pecah. Lanjut punya sejarah. Sampailah kepada zaman Isa. Isa atau Nabi Isa adalah perwujudan wahyu pancagaib yang keempat setelah Adam, Sis, dan Nuh. Ketika wahyu pancagaib diteruskan oleh Isa, sebelumnya juga terjadi kisah seperti yang dialami oleh Adam, Sis, dan Nuh. Ketika itu
para ruh pun bertanya, "Tidakkah engkau bosan, hai Tuhanku, menciptakan manusia? Sedangkan kejadiannya tidak ada yang sesuai dengan harapanmu." Dan Tuhan berkata, "Sungguh, aku lebih mengetahui dari apa yang tidak engkau ketahui." Kemudian Tuhan menurunkan lagi wahyu pancagaib, bukan wahyu pancagaib. Tuhan menurunkan lagi serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat kepada Nabi Isa dengan sebuah penjelasan. Aku membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Di dalam diri setiap manusia ada nurani, sedangkan di dalam makhluk-makhluk lainnya tidak ada. Dengan nurani itu, pada akhirnya seluruh manusiaku akan bertekuk lutut, akan bersimpuh di hadapanku, menyesali dirinya. Lalu para ruh itu pun berkata, "Sampai kapan ya Tuhanku? Selama ini tidak ada yang terjadi, bukan? Sampai manusia-manusiaku itu benar-benar menyadari akan nuraninya." Dan kapanpun itu, aku akan tetap setia menunggunya. Untuk itu, kali ini aku menurunkan wujudku sendiri. Aku menurunkan firmanku sendiri. Aku menurunkan kalamku sendiri. Kemudian lahirlah jabang bayi yang diberi nama Isa. Dan Isa itu adalah pemberian sebutan langsung dari Tuhan, bukan dari bangsa manusia. Seperti halnya yang diberikan, julukan yang diberikan kepada Adam. Tuhan memberi julukan Adam yang berarti maksud asal dumadi anane manungso, atau asal kejadian adanya manusia. Sedangkan Isa, julukan yang diberikan oleh Tuhan, berarti isi semesta alam. Lagi-lagi, Tuhan memang maha tahu bahwa diberi pengampunan berapa kali pun, kaum Denawa tetap akan melakukan keburukan-keburukan, tetap akan melakukan pertentangan-pertentangan. Sehingganya setelah diampuni, para Denawa atas perintah rajanya, yaitu Dajjal, mereka pun melakukan aksinya, membujuk seluruh manusia pada zaman Isa. Sehingganya hanya dapat dihitung dengan jari jumlahnya yang mengikuti Isa. Sedangkan yang lain tidak ubahnya seperti para Denawa. Artinya, Tuhan mengalami kegagalan lagi. Pada zamannya, lahirnya Isa adalah wahyu terjelas.
wahyu pertama yang diturunkan hingga 4 kali berbentuk Nabi Isa adalah wahyu terjelas. Karena Nabi Isa adalah firman yang bisa bicara. Kitab yang bisa bicara. Namun sayang, banyak yang menolak. Dan yang menerima pun menuhankan Isa. Ini yang dianggap gagal. Seiring berjalannya peradaban waktu kehidupan manusia di dunia, sampailah pada tahun 1955 menjelang usia dunia akhir, menjelang usia akhir dunia. Ketika itu seluruh makhluk saantero dunia, entah itu yang berspiritual atau non spiritual, tidak ada satupun yang berjalan menuju Tuhan. Pada tahun itu, yaitu tahun 1955, tidak ada satupun makhluk di dunia ini tanpa terkecuali yang berjalan menuju Tuhan. Hanya ada manusia bernama Semono Sastro Hadijoyo yang ketika itu sedang bertapa di Goa Singabarong, Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Genap usia pertapaannya 3 tahun, Tuhan menggunakan jasad atau raga atau tubuhnya Semono Sastro Hadijoyo sebagai rumahnya. Seluruh firman, seluruh wahyu yang diturunkan kepada Adam, kemudian Sis, kemudian Nuh, kemudian Isa, masuk bersama sang empunya ke dalam wadah Sastro, Semono Sastro Hadijoyo. Dan sejak itulah Serat Aji Sastrojendro Hayuningrat menjadi mudah seperti yang kita sama-sama pelajari. Pasti panjenengan tidak tahu di mana sebenarnya, di bagian mana sebenarnya wedaran tentang Aji Serat Sastrojendro Hayuningrat. Pasti panjenengan tidak tahu. Pasti panjenengan mengira, mana ini serat Aji Sastrojendro Hayuningratnya ini? Di mana ini? Coba, di bagian mana saya menguraikan itu? Ya, makanya tadi saya suruh perhatikan baik-baik, jangan cuma mantuk-mantuk tok. Apa? Itu nggak bisa diulang itu.
Aji Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah ilmu rahasia tentang penciptaan. Kalau di bahasa awam kan tentang tata cara bersanggama. Maka dari itu para pendahulu mengatakan ini adalah wadi, ini adalah rahasia. Karena tentang lalu di mana? Di bagian mana ketika saya menyampaikan tentang Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu? Ketika Sang Yang Tunggal menembah kepada Tuhan, kemudian Tuhan memberikan amanah agar punya anak. Dan Sang Yang Tunggal bersama istrinya melakukan penciptaan itu. Andai saja ketika ketiga anak yang diberikan oleh Tuhan itu tidak terbujuk oleh kaum Denawa, maka bermula dari sejak itulah tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit, tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, tidak ada kemiskinan. Tidak ada penderitaan. Bahkan tidak ada kematian. Dan bermula dari pendahulu kita yang bernama Semono Sastro Hadijoyo, siapapun bisa, siapapun boleh mempelajari, mengkaji, dan mempraktekkan wahyu pancagaib asalkan mau berbuat kebajikan. Dulunya tidak boleh, hanya para dewa, hanya para raja yang diperbolehkan. Kenapa hanya para dewa, hanya para raja yang diperbolehkan? Dewa atau nabi atau raja adalah sang penguasa dunia. Nah, kalau sang penguasa dunia ini ahli keburukan, ahli kejahatan, sudah pasti akan diajarkan kepada masyarakatnya. Sebab itu, para dewa atau para nabi atau para raja tidak diperbolehkan tidak bertuhan. Nah, setelah jatuh di masa kehidupan modern, bermula dari sekitar tahun 1955, atas perjuangan hebat Semono Sastro Hadijoyo, wahyu pancagaib bisa dipelajari oleh siapapun. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun kepercayaan dan keyakinannya. Bahkan kafir sekalipun bisa mempelajari wahyu pancagaib, bisa mengkaji wahyu pancagaib, bisa mempraktekkan wahyu pancagaib. Asalkan mau berbuat, melakukan kebajikan. Syaratnya hanya itu saja. Kalau tidak mau, maka wahyu pancagaib akan beralih menjadi senjata makan tuan. Karena kesempatannya sudah habis, tidak seperti dulu-dulu.
Kesimpulannya, dikarenakan wahyu panca gaib adalah alat penciptaan, sedangkan cara menciptakannya adalah ada di Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat, seperti yang sudah saya sampaikan di awal pertengahan tadi. Maka kalau panjenengan benar-benar bersedia melakukan kebajikan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa panjenengan ciptakan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa panjenengan ciptakan. Simpelnya kebajikan. Kebajikan ini bahasa rumit, para kadang. Dan saya sudah menyampaikan tentang kebajikan ini dengan berbagai macam cara dan sudut pandang. Seperti menjaga tiga singgasana, seperti bertobat dari berpikir buruk, syirik. Itu adalah semuanya kebajikan. Kalau dalam bahasa aslinya simpel banget, kebajikan. Selama ini tidak ada orang yang mampu melakukan kebajikan. Dikarenakan apa? Karena tidak tahu arti maksudnya kebajikan itu apa. Dan dimulai dari tahun 1955, kebajikan ini diungkap dengan sesederhana mungkin. Pada masanya Nabi Isa, sebenarnya itu sudah sederhana. Bagaimana tidak saya katakan pada zaman Nabi Isa itu adalah sederhana. Nabi Isa bersabda, "Aku adalah firman Allah, aku adalah kalam Allah, aku adalah ruh Allah." Kalau orang yang ngeh gitu ya, kalau orang yang ngeh di situ tentang apapun kan bisa bertanya kepada Nabi Isa kan, apapun itu. Dikarenakan Nabi Isa adalah firmannya Tuhan, kalamnya Tuhan, ruhnya Tuhan, sudah pasti bisa kan. Lawang mayat yang sudah berhari-hari aja bisa dihidupkan. Namun sayang orang-orang terdahulu belum secerdas kita. Dikarenakan apa? Karena kecerdasannya dikelabui oleh kaum Denawa. Nah sekarang sudah tidak bisa kompromi lagi. Kita tidak menyukai kebajikan berarti kita dinaungi oleh kaum Denawa. Nah kalau kita mengikuti terus kebiasaan itu, kebiasaan tidak menyukai kebajikan ini, tunggu saja akan hancur. Karena ini adalah peradaban Romo itu sendiri. Artinya jika tidak bersekutu dengan Romo, lambat laun, cepat atau lambat akan hancur. Hanya ada satu jalan, yaitu bersekutu dengan Romo. Dikarenakan ini adalah peradaban Romo, tidak ada jalan lain selain harus bersekutu dengan Romo atau manunggal dengan Romo. Jika tidak, tunggu saja, lambat atau cepat akan hancur. Karena tidak ada satupun yang bisa menghadapi Dajjal selain ruh Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menghadapi Dajjal dikarenakan Dajjal itu adalah tidak bisa dinalar oleh kita. Yang bisa mengalahkan Dajjal hanya satu, yaitu ruh Tuhan itu sendiri. Dan saya sudah menjelaskan apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib. Kalau kita mau berbuat kebajikan, wahyu panca gaib
akan mampu menghadapi Dajjal dan seluruh pengikutnya. Namun jika kita tidak menyukai, tidak mau berkebajikan, maka wahyu panca gaib akan berubah menjadi senjata makan tuan. Dan dengan kebajikan-kebajikan itu, apapun bisa kita ciptakan. Waton ora tumindak luput. Sebab karena itu saya sering memberikan motivasi. Apa sih yang tidak bisa kita lakukan? Apa sih yang mustahil bagi kita? Jika kita bersekutu dengan Romo, jika kita manunggal dengan Romo, apa sih yang tidak bisa? Lawang wahyu panca gaib adalah alat untuk menciptakan. Sedangkan cara untuk menciptakannya seperti apa? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika Sang Yang Tunggal karena hanya dengan bercinta dengan Romo, hanya dengan berjumbu dengan Romo, kita bisa mencapai tentram yang sempurna. Dan tentram yang sempurna inilah yang bisa merubah apapun sesuai dengan yang ingin kita ciptakan. Tanya dengan paham itu. Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu. Serat itu artinya tulisan. Aji itu artinya berharga atau rahasia. Sastra itu artinya ilmu pengetahuan. Jendra itu artinya kekuasaan. Hayuningrat itu artinya tentram. Nah, di sini benang merahnya. Hayuningrat artinya adalah tentram. Lah, di sini benang merahnya. Pangruating itu artinya merubah keburukan menjadi kebajikan. Sedangkan diyu itu artinya denawa yang menjadi lambang keburukan. Denawa, keburukan seorang denawa, keburukan seorang Dajjal bisa kita rubah menjadi kebajikan. Apalagi selain Dajjal. Jadi Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu, arti maksudnya adalah tulisan rahasia ilmu pengetahuan tentang kekuasaan tentram yang dapat merubah keburukan-keburukan menjadi kebajikan atau kebaikan. Caranya seperti apa? Seperti ketika Sang Yang Tunggal menghadap Tuhan. Kemudian diikuti istrinya. Kemudian melahirkan janin.
Dan ketika Tuhan masuk ke dalam jasad Semono Sastro Hadijoyo, seluruh ruh riuh. Apalagi yang hendak engkau lakukan, Tuhan? Tidak ada satupun manusia yang sesuai dengan harapanmu. Lebih baik segera kiamatkan. Jawaban Tuhan masih tetap sama. Sungguh, aku lebih mengetahui dari apa yang tidak engkau ketahui. Kemudian Tuhan masuk ke dalam jasad Semono Sastro Hadijoyo sambil berkata, iki urip kang jumeneng, kang bakal mandegani sekabehing panguripan. Ini hidup yang akan berdiri dan menguasai seluruh kehidupan. Itulah firman yang membarengi turunnya wahyu pancagaib di generasi kelima atau yang kelima kalinya. Yang terjadi sekitar tahun 1955. Semuanya bermula dari Jawa. Semuanya berpusat di Jawa. Sebab karena itu pulau ini disebut sebagai Pulau Jawa. Dikarenakan apa itu Jawa? Apa itu Jawa? Jawa itu tahu. Jawa itu tahu atau tercerahkan. Arti Jawa, Jawa itu sesungguhnya bukan suku. Jawa, arti maksudnya Jawa itu adalah tahu atau tercerahkan. Sebab karena itu ketika ada orang Jawa yang tidak memahami sesuatu hal, orang Jawa lainnya akan berkata, ora Jawa kowe. Artinya tidak mengetahui. Ada salah satu kisah yang menyisip dan itu sangat menggelitik. Ketika ada ajaran baru masuk ke wilayah Jawa, dibawa oleh seorang syekh bernama Subakir. Dan atas izin Semar, Subakir bisa membawa agama baru itu ke Jawa. Namun dengan perjanjian tentram. Perjanjiannya adalah tentram, bukan yang lain. Setelah perjanjian antara Semar dengan Syekh Subakir ini terjadi, selang beberapa lama tugas Semar mengayomi dan mengajarkan spiritual Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu selesai. Kemudian Semar mengambil 2 helai rambutnya. Dan 2 helai rambut itu dicipta menjadi Sabda Palon Noyo Genggong. Yang kemudian Semar kembali ke Kedaton Jonggring Saloka
untuk menduduki tahta. Dan di dunia ditinggalkan dua sosok yang asal-usulnya dari dua helai rambutnya, bernama Sabdopalon Nayagenggong. Diberi tugas untuk mengajarkan serat aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu kepada seluruh raja tanpa terkecuali. Artinya, jika pada zaman itu selain di Jawa, di luar negeri, kalau ada kerajaan, berarti di dalam kerajaan itu ada Sabdopalon Nayagenggong untuk mengajarkan serat aji Sastra Jendra Hayuningrat kepada sang raja tersebut. Nah, kalau disimpulkan semua, berarti seluruh dunia memiliki Sabdopalon Nayagenggong. Sebab karena itu, ketika menyaksikan ketimpangan tentang ajaran-ajaran baru yang masuk ke Pulau Jawa, Sabdopalon Nayagenggong berkata, aku akan menagih janji 5.000 tahun kemudian. Kenapa? Yang mengadakan perjanjian kan Semar dengan Syekh Subakir. Kenapa yang nagih janji kok Sabdopalon Nayagenggong? Dikarenakan Sabdopalon Nayagenggong adalah rambutnya Semar. Jadi dia punya hak untuk menagih janji. Dan Sabdopalon Nayagenggong pun berkata, usiaku ribuan tahun. Dan selama ribuan tahun aku mendampingi seluruh raja. Kalau aku seorang Jumawa, aku sangat mudah mengalahkanmu. Kalau aku seorang Jumawa, aku sangat mudah untuk mengalahkanmu. Namun dikarenakan ini belum waktunya, maka aku akan naik ke Kayangan dan 5.000 tahun kemudian aku akan turun untuk menagih janji jika perjanjiannya masih tetap simpang siur. Tidak seperti yang diperjanjikan. Kesimpulan terakhir, dari seluruh perjalanan peradaban manusia hidup di dalam kehidupan dunia ini, yang saya ambil titik-titik terpentingnya saja, tentang apa coba? Kalau bukan tentang serat aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu. Hanya untuk sejarah itu sepanjang itu loh. Hanya untuk mengungkap secara detail tentang Wahyu Panca Gaib. Dan Wahyu Panca Gaib hanya bisa diungkap dengan serat aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu. Artinya Wahyu Panca Gaib hanya bisa dioncei, diudari, dikupas dengan otak atau pikiran kita yang terjaga kebersihannya, hati atau batin kita yang terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwat kita yang terjaga kebersihannya. Selain dengan itu tidak bisa. Nah, itulah serat aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu. Dan secara praktek nyatanya, di tempat kejadian, kebersihan otak
atau pikiran kita tidak bisa terjaga, kebersihan hati atau batin kita tidak bisa terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat kita tidak bisa terjaga, kalau apapun kelakuan kita lakukan dengan lupa diri. Nggak ingat asal-usul raga kita, nggak ingat asal-usul jiwa kita, tidak ingat asal-usul hidup kita. Ternyata lagi, di dalam prakteknya di lapangan, untuk bisa selalu ingat dengan asal-usul raga kita, asal-usul jiwa kita, asal-usul hidup kita, tanpa kesadaran tidak bisa. Nah. Jadi kalau dibalik, hanya dengan kesadaran kita bisa selalu ingat dengan asal-usul jiwa raga dan hidup kita. Dan dengan selalu ingat asal-usul jiwa raga dan hidup kita, kebersihan otak atau pikiran kita bisa terjaga. Kebersihan hati atau batin kita bisa terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat kita bisa terjaga. Namun, kebersihan itu tidak bisa dipertahankan. Tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Karena apa? Karena yang kebersihannya kita jaga itu adalah singgasana Tuhan. Jadi, hanya hitungan beberapa saat saja kita mampu menjaganya. Saat-saat berikutnya kita lupa lagi. Dan ketika lupa, maka akan ternoda lagi. Kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat bisa terjaga kesuciannya secara kontinu dan universal hanya dengan teknik palungguh jati atau palungguh pambuko, kunci ping pitu, paweling ping telu, mijil sowan, kemudian palungguh sare. Bangun dari tidurnya, mijil toto lenggah, paweling 3 kali, kunci 7 kali, tangannya turunkan, mencapai tentram, palungguh panutup. Sewaktu-waktu mengalami kebingungan, takut, ragu, sakit, palungguh jati. Kunci 7 kali, paweling 3 kali, mijil sampurno. Bersamadi, kemudian singkir 3 kali, diakhiri palungguh panutup. Hanya dengan itu kita bisa secara kontinu dan universal menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat. Dan semuanya itu tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, bukan? Makanya jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa panjenengan ciptakan kalau panjenengan menghendaki.
kalau kita bersekutu dengan Romo, kalau kita manunggal jati dengan Romo. Tapi kalau kita tidak mau bersekutu dengan Romo, artinya tidak mau melakukan kebajikan, tidak mau manunggal dengan Romo, artinya tidak mau melakukan kebajikan, siap-siaplah untuk hancur, karena ini adalah era kedaulatan Romo. Kebanyakan orang mengira bahwa serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu itu ada bacaan-bacaannya, ada aji-ajinya. Padahal itu adalah rahasia praktek menciptakan. Dan tanpa kata-kata, wong praktek kok. Ya, dikarenakan dirahasiakan, maka selama itu orang penasaran, tidak tahu. Ngertinya ya ada doa-doanya di dalam, ada. Lalu di fase mana, di ranah mana, di bagian mana sesungguhnya ketika kita sedang serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu di semedi panjenengan. Nah, samadhi yang saya motivasikan itulah sejatinya serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat. Dan panjenengan sedang belajar berkesadaran di situ agar supaya panjenengan mampu menyadari cumbuan-cumbuan Romo kepada putranya. Itu nggak ada satu mustahil, nggak ada. Sepanjang sejarah, siapa yang bisa mengalahkan Semar? Bahkan para dewa pun didobrak ya. Itu di sejarah wayangan itu. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Semar. Namun seperti apa sifat dan sikapnya, perilaku seorang Semar di setiap harinya? Tidak pernah berbusana kerajaan, tidak pernah berbusana satria, berbusana pembantu. Padahal dialah tokoh tersakti di sak kotak wayang itu. Sak kotak wayang itu yang paling sakti sama Semar. Sak kotak wayang, Pak. Iya, sak kotak wayang itu. Yang paling sakti Semar. Tapi pakaiannya kok koyo ngono, penampilannya. Artinya tidak ada ego, tidak ada arogan, tidak ada pamrih, tidak ada kesombongan di dalam seorang Semar. Padahal Semar adalah Dikjoyo, Dikjoyone Dikjoyo. Dan dia tidak segan-segan nyembah di kakinya seorang raja yang dibimbingnya. Ya, yang membimbing spiritual raja secara khusus kan Semar. Tapi di hadapan orang banyak, Semar sujud di telapak kakinya sang raja. Namun ketika sedang berduaan, Semar mandegani. Apa putra Romo itu seperti itu? Ya iyalah. Ya seperti itulah. Tidak bisa. Mencela-mencel ya ora dadi. Nek nyempolo putra nyempolo putri iso. Iso putra iso. Nah, Semar itu mau jadi apa saja bisa.
Jadi apa saja bisa Semar itu. Ketika bendarane maju perang, entah itu Bima, apa Gatotkaca, apa Arjuna, dijarke. Padahal Semar tahu bahwa nanti Bendoroku ini kalah mati, tahu, tapi dibiarkan oleh Semar. Karena apa? Karena bendarannya harus melakukan dharmanya kan. Setelah kejadian kalah mati, diuripke karo Semar. Piye nyejar? Ada tokoh wayang yang lebih dari Semar. Memper, udah sifat dan sikapnya Tuhan, memper. Ya, karena memang dia diciptakan untuk itu kan. Hanya karena kesalahan terbujuk oleh bujukan kaum Denawa sehingga dia mendapat hukuman untuk turun ke dunia, mengabdikan dirinya kepada bangsa Dewata, yaitu melindungi dan mengajarkan spiritual tentang Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu. Itu tugas sebagai hukuman, tugas hukuman itu. Nah setelah itu selesai, dia pergi lagi. Tempatnya bukan di dunia ini, tempatnya kan di Jonggring Saloka, dan dia raja di sana. Dan ketika di sana kan dia ganteng. Ya itu sudah bukan masalah lagi, suka-suka dia. Nah kalau dia ingin wujud ganteng ya dia bisa nyempolo putra nyempolo putri. Jangankan wujud ganteng, dia mau jadi perempuan bisa nyempolo putra nyempolo putri. Sedangkan urusan duniawi terkait raja-raja seluruhnya digantikan oleh kedua rambutnya berwujud sok-sok Eyang Sabdapalon Naya Genggong. Orang hebat, penampilannya seperti itu. Ya. Terkait ini ada yang punya pertanyaan? Kalau ada yang punya pertanyaan, saya persilahkan untuk bertanya. Saya berarti patok dan tumbal tanah Jawa yang ditanam di Gunung Tidar itu rambutnya yang Semar. Itu mosok berarti kalau itu rambutnya yang Semar berarti saya Subakir nyabut rambutnya Semar terus dijadikan tumbal gitu. Itu ya tidak bisa lah. Ya entah itu rambut atau apa itu kan urusannya saya Subakir yang masang tumbal. Semar kan hanya memberi izin, silahkan kalau itu kamu merasa perlu. Yang menjelma jadi Sandopalon. Bisa menjelma jadi Sandopalon piye to Kalau kamu merasa terancam, silahkan masang tumbal di tempat saya. Artinya dengan rajin bersama Adi nanti kita pulang kampung bisa kita cerahkan dengan itu Pak. Dengan tulisan-tulisan itu kan kita sudah belajar. Iya, harus dipraktekkan dengan kesadaran ke situ. Nah, kalau tidak dipraktekkan dengan kesadaran ke situ, berarti prakteknya itu praktek lupa diri. Nah, karena lupa diri, akhirnya tidak tahu diri. Nah, karena tidak tahu diri, akhirnya tidak bisa menjaga diri. Tidak bisa menempatkan diri. Tidak bisa menyesuaikan diri. Tidak bisa membawa diri. Sabdapalon Naya Genggong itu berwujud apa cuma filosofi? Nah tadi udah dibahas. Ya, wujudnya kan nggak ada digambar-gambar kayak Semar kan ada digambarin. Kalau Sabdapalon Naya Genggong ada lah, malah patung arcanya aja ada kok sampai itu gimana? Kalau ingin tahu arcanya Sabdapalon Naya Genggong, jenengan naik ke Gunung Lawu, datang ke Candi Cetha. Di sana ada arcanya yang Sabdapalon Naya Genggong. Cuma jarang digambarkan.
Jarang kalau digambarkan secara umum ya cerdas wong Jawa. Kalau Semar kan makan lukisannya, patungnya kan banyak. Ya Semar kan umum, mengayomi seluruh bangsa dewata dan mengajarkan spiritual kepada seluruh bangsa dewata. Nah, kalau Sabda Palonoyo Genggong kan khusus raja-raja, bagaimana bisa terkenal? Artinya kan uplek-mulek ning ruangan raja, we ora metu-metu. Bukannya pesimis, tapi ketika kita terjun di masyarakat, kok kita melihat seperti yang diceritakan Pak Wet, kok orang-orang ini apa namanya kebanyakan kok tidak tadi yang diceritakan itu. Kaum Gendawa lebih banyak daripada kaum dewasa. Jadi sebaiknya hanya menjaga diri saja atau bagaimana? Ini kan ilmu pengertian, ilmu pemahaman dan ilmu pengetahuan buat panjenengan dari saya. Ya jangan sampaikan ke orang lain lah. Nah, rancu nanti. So kalau orang lain di sana kan kemungkinannya kan nyimak YouTube saya. Nah kalau nyimak YouTube saya kan saya bisa jawab. Ya kalau ya nanyanya ke saya kan saya bisa jawab. Nah kalau jenengan ya jangan dulu lah. Nanti kalau panjenengan sudah bersekutu dengan Romo, remaket nunggal jati karo Romo, pasti bisa jawab. Pasti bisa jawab. Ingat, Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, babonnya segala ilmu ada di samadhi panjenengan. Dan hanya Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu panjenengan bisa benar-benar mengerti, bisa benar-benar memahami dan bisa benar-benar mengetahui arti-arti setiap kata-kata yang panjenengan baca setiap kali patrap. Tanpa Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu tidak akan sama siapapun yang menerjemahkan bahasanya. Jadi baratnya tadi biasanya karena di lingkungan penggemar wayang kulit itu kan pengertian tentang sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu kan digambarkan Bretoseno yang Lahir. ke laut. Bukan itu. Karangan itu. Bukan sastra Jendra itu. Bukan. Tapi itu Bimo Suci atau tentang Banyu Perwitasari. Tirto Amerto atau Prawitosari, air kehidupan. Itu bukan Serat Sastra Jendra Hayuningrat, bukan. Kalau Serat Aji Sastra Jendra Pangruwating Diyu itu kan tentang penciptaan, bukan tentang keabadian, Di pewayangan, kalau di pewayangan Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu pengisahnya adalah Dewi Sukesi dengan Resi. Lahirnya Dasamuka itu. Iya. Nah, itu kan medar tentang Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat. Itu tentang Serat Aji Sastra Jendra. Apa kan? Kan tidak ada bacanya. Bercinta kan antara Resi sang guru dengan Dewi Sukesi, bercinta toh. Nah, itu letak kegagalannya di situ. Siapa yang menggagalkan? Para dewa. Karena apa? Dewi Sukesi bukan ratu, sang Resi yang menjadi guru bukan raja. Makanya digagalkan oleh para dewa. Sehingganya di dalam prakteknya mereka benar-benar bersenggama.
Akhirnya apa? Dosa mukane muncul. Dosa mukane sing muncul. Dadi goro-goro kan, dadi permusuhan, pecahnya sebuah peperangan kan. Karena dalam pewayangan itu kan digambarkan ada, karena anak kan digambarkan nafsu 5 itu kan versi pewayangan itu. Ya tentang sedulur papat kali mau pancer, tentang tingkah laku mereka berlima di dalam bersamadi, bukan di dalam tumpah-tumpahan gitu. Di dalam bersamadi. Nah mereka kan bermain di dalam bersamadi. Semakin panjenengan bisa diam, semakin jelas panjenengan menyaksikan mereka berlima bermain. Artinya di situ serat aji sastra jendra hayuning repang ruaten biung sedang terjadi di situ. Tapi kalau panjenengan belum bisa diam, panjenengan belum bisa menyaksikan tingkah lakunya mereka berlima. Iya. Dan 5-5-nya itu terlayani oleh Romo. Lima-limanya apa 4-4-nya? 5. 5. Piye tuh sampean iki? Kan satu kan hidup. Nah memangnya hidup itu bukan roh. Lima-limanya terlayani. Ya Pak, jenengan renungan aja. Jenengan berjumbu dengan satu istri saja, bisa cerita? Apa berjumbu dengan 5 istri satu ranjang kan? Keren. Jungkir-jungkir dia. Kalempong. Ya. Kita berjumbu dengan satu istri saja ketika mencapai puncak, utang ora kepikir, kredit orang aku iki lanang apa wedok ya ora kepikir ya. Itu benar satu pasangan, apalagi 5 Pak. 5. Namun semuanya itu jadi buyar gara-gara bujukan Ajajil kepada Siti Hawa yang menjebak Adam, sehingga kita harus bersusah payah seperti ini. Oke, yang gembleng. Ingat kata-kata saya kemarin malam. Perlu saya tanyakan lagi apa enggak? Kalau saya tanyakan lagi takut enggak anu ya. Yakin paham tenan toh? Boleh. Tapi dibolak-balik iya boleh, enggak apa-apa lah. Saya percaya sama panjenengan. Saya mau percaya sama siapa lagi kalau bukan sama panjenengan. Tapi saya minta maklumnya, walaupun wujud saya seperti ini, usia saya sudah 62 tahun lebih. Artinya saya sudah tidak se-fit panjenengan. Jadi betapapun spiritual saya, tetap saya punya kelemahan. Karena apa? Karena spiritual saya kan mengimbangi usia saya. Artinya saya minta maklumnya panjenengan, saya tidak bisa menyelesaikan sekaligus loh ya. Jadi semampunya saya, nanti kira-kira berapa orang mampunya saya ya. Kalau semuanya gotong gue sampean. Kalau semuanya gotong gue sampean. Oke, kadangan kita malam ini cukup dulu nggih. Ya. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.
Mantap. Hmm.